Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan pejabat sangat tinggi di bidang asuransi jiwa karena beliau menduduki jabatan yang cukup strategis. Dan beliau bercerita bahwa akan terjadi konsolidasi di perusahaan asuransi menjadi 3 katanya. 1, konsolidasi khusus untuk asuransi jiwa, untuk asuransi umum, dan asuransi kredit. Dari penjelasannya itu, saya menangkap bahwa yang dijelaskan oleh beliau itu adalah bukan konsolidasi, tapi merger. Tapi saya tidak pada tempatnya untuk berdebat atau memberitahukannya. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya akan sharing atau kita memberikan suatu pandangan sederhana tentang apa sih perbedaan merger dan konsolidasi, serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah apabila ingin mengkonsolidasikan katanya 52 perusahaan asuransi menjadi 3 besaran, menjadi asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit. Sahabat, merger adalah penggabungan secara hukum dari beberapa perusahaan yang dilebur, lalu tinggal menjadi satu identitas baru. Dalam merger, seluruh aset atau kewajiban, polis, dan SDM dipindahkan ke satu neraca. Merger di atas kertas memang kelihatan sederhana dan rapi, namun risikonya sangat tinggi, terutama jika data, sistem IT, dan kewajiban lama tidak sepenuhnya bersih. Waktu saya menjelaskan itu, ada yang bertanya kepada saya, mana Pak lebih baik antara untuk perusahaan-perusahaan asuransi sekarang merger atau konsolidasi? Saya menjawabnya, menurut saya lebih baik adalah konsolidasi sebelum merger. Jadi tahap pertama untuk jangka pendek adalah konsolidasi. Setelah siap semuanya, baru dilakukan merger. Jadi apa itu sebetulnya konsolidasi? Konsolidasi itu bukan membongkar bangunan. Kalau kita ibaratkan suatu perusahaan itu bangunan, konsolidasi adalah bukan membongkar bangunan, melainkan menyatukan arah dan kendali. Jadi karena mungkin banyak perusahaan, banyak pintu dalam satu bangunan, ingin disatukan arah dan kendalinya. Perusahaan tetap berdiri secara hukum. Kalau tadi ada PTA, PTB, PTC, ya tetap berdiri secara hukum, tetap menjadi PTA, PTB, dan PTC. Tetapi modal, terutama manajemen risiko, aktuaria, teknologi, dan strategi bisnisnya dikelola secara terpusat. Saya ulangi lagi, mungkin itu PT-nya masih tetap PTA, PTB, PTC, namun untuk modal, manajemen risiko, aktuari, teknologi, dan strategi bisnis perusahaan dikelola secara terpusat. Ada yang mengelolanya secara terpusat. Konsolidasi memberi wewenang untuk berbenah tanpa mengguncang kepercayaan publik di pasar. Konsolidasi perusahaan asuransi milik BUMN menurut saya merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar seperti fragmentasi
lemahnya permodalan di beberapa perusahaan asuransi dan menurunnya kepercayaan publik. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa perusahaan, ada perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN, tapi seperti perusahaan BUMN yang gagal melakukan pembayaran sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap asuransi. Jadi konsolidasi bukan sekedar penyatuan struktur. Jadi konsolidasi itu bukan sekedar penyatuan struktur, tapi menata ulang fondasi bisnis asuransi yang berbasis jangka panjang. Karena memang asuransi itu adalah berbasis jangka panjang. Nah, begitu banyak perusahaan mempunyai basis-basis yang berbeda. Di dalam konsolidasi ini adalah suatu ruang kesempatan untuk menata kembali fondasi dari bisnis asuransi. Jadi apa sih sebetulnya keuntungan dari konsolidasi? Keuntungan dari konsolidasi adalah penguatan daya tahan dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi itu. Dan karena dengan modalnya dikelola secara terpusat, sehingga perusahaan asuransi jiwa milik BUMN memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sehingga modalnya dikelola secara terpusat, tentunya sebagai konsekuensinya akan lebih kuat untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Konsolidasi juga memungkinkan pooling risiko yang lebih sehat dari beberapa perusahaan asuransi itu. Tentunya dengan konsolidasi efisiensi terhadap biaya operasional yang tentu dan diharapkan adanya penyederhanaan produk. Dengan konsolidasi pengawasan akan lebih fokus dan efektif. Ini sangat penting. Kenapa pengawasan sangat penting di perusahaan asuransi? Karena kejahatan yang terjadi di perusahaan asuransi itu karena lemahnya pengawasan. Kenapa lemahnya pengawasan? Karena pengawasan hanya dilakukan secara formal, sehingga ruangnya cukup besar bagi orang dalam dan penjahat untuk melakukan kejahatan. Sehingga dalam konsolidasi sangat diharapkan pengawasannya akan lebih fokus dan efektif. Yang tidak kalah penting dalam konsolidasi adalah memberikan ruang untuk memulihkan kepercayaan pemegang polis tanpa menimbulkan guncangan besar di pasar. Waktu kejadian di salah satu perusahaan asuransi BUMN, ya mesti kita akui terjadi guncangan besar di pasar. Kalau kita sudah sepakat dengan konsolidasi seperti itu atau dasar-dasar kita melakukan konsolidasi, tentu pertanyaan adalah bagaimana langkah-langkah kita bila kita ingin melakukan konsolidasi. Menurut saya sebelum itu konsolidasi dilakukan, pertama kita harus membentuk holding atau subholding asuransi jiwa sebagai pusat pengendalian modal dan kebijakan. Ya mungkin sekarang di Indonesia sudah ada holding untuk asuransi jiwa, tapi mohon dapat dievaluasi kembali apakah ada peningkatan atau dibuat holding atau subholding yang baru. Langkah kedua adalah kita harus melakukan fungsi-fungsi kritis. Apa sih fungsi kritis ketika kita melakukan konsolidasi? Satu adalah fungsi kritis yang mesti kita lakukan dengan baik adalah manajemen risiko. Karena pengalaman saya hampir 20 tahun di perusahaan asuransi jiwa, mereka sangat lemah atau manajemen risiko masih sangat dasar, sehingga perlu ada perbaikan tentang manajemen risiko. Dan ini menurut saya apabila akan dilakukan konsolidasi menjadi fungsi-fungsi yang kritis. Begitu juga dengan aktuaria. Karena aktuaria ini seperti
mempunyai asumsi-asumsi yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang bukan aktuaria. Mereka sangat seperti mempunyai kebahagiaan sendiri apabila asumsi-asumsinya itu sulit dimengerti, kecuali orang mereka aktuari. Begitu juga investasi. Tidak hanya di perusahaan asuransi BUMN, juga ada perusahaan swasta yang sekarang pemilik dan pengurusnya masih menjadi DPO, itu karena masalah investasi. Ada penempatan dana premi yang diinvestasikan di dalam surat-surat saham-saham bodong lah, kalau saya sebut seperti itu juga. Dan kecuali aktuaria dan investasi, fungsi kritis yang perlu diperhatikan adalah kepatuhan. Langkah strategi ketiga dalam melakukan konsolidasi, yaitu melakukan integrasi IT, teknologi, dan data polis. Ini karena saya yakin bahwa data polisnya tidak semulus apa yang kita perkirakan. Data polis itu bisa menjadi hal-hal risiko yang tersembunyi, sehingga perlu dilakukan secara terbuka tentang data polis. Begitu juga dengan IT, sehingga integrasi IT sangat sulit dilakukan jika data polisnya tidak dilakukan standar. Sehingga fungsi kritis yang ketiga adalah integrasi IT dan data polis. Tentunya harus dilakukannya secara bertahap dan terukur. Asal ada tahapannya, apa yang mesti dilakukan, kapan selesainya, dan seterusnya. Tidak mungkin dilakukan secara cepat, karena ini memerlukan proses. Strategi konsolidasi yang keempat adalah diharapkan setelah terjadi konsolidasi, produknya menjadi lebih sederhana, agar produk-produk itu mudah dipahami oleh pemegang polis, mudah dikelola, dan tentunya produk-produk itu harus berorientasi pada perlindungan dasar seperti filosofi asuransi jiwa itu sendiri. Apa hambatan-hambatan jika kita melakukan konsolidasi? Menurut saya, hambatan konsolidasi itu bukan masalah teknis, tapi masalah warisan masa lalu. Jadi saya ulangi bahwa hambatan itu bukan masalah teknis apabila kita ingin melakukan konsolidasi, tapi hambatan tentang masalah atau warisan masa lalu. Apa itu? Tentang kualitas polis. Kriteria kualitas polis di satu perusahaan dengan perusahaan asuransi lain pasti berbeda. Data polis ini sangat penting, itu hambatan bagaimana data polis yang mesti diperbaiki, dan kesesuaian sistem IT-nya. Saya sangat yakin bahwa satu perusahaan dengan perusahaan lain mempunyai sistem IT yang berbeda, sehingga pada saat dilakukan penyesuaian itulah mungkin menjadi hambatan konsolidasi. Dan biasanya ketika ingin mengkonsolidasi, masing-masing perusahaan ada potensi kewajiban yang tersembunyi dan resistensi terhadap budaya organisasi dan ego institusi. Dengan hambatan-hambatan seperti itu, saya menulis beberapa catatan apa sih sebetulnya case sukses faktor apabila kita ingin melakukan konsolidasi. Satu menurut saya adalah tentang kejujuran membuka kondisi keuangan. Jadi semua para pihak atau perusahaan-perusahaan yang akan dikonsolidasi harus secara jujur membuka kondisi keuangannya masing-masing. Jangan ada yang disembunyikan. Dan juga adalah ketegasan dalam mengelola risiko. Ternyata risiko di perusahaan asuransi itu sangat besar dan sangat bervariatif, sehingga harus di-manage risiko itu atau dikelola risiko itu dengan baik ketika kita melakukan konsolidasi. Seperti yang tadi saya sebutkan tentang hambatan-hambatan yang saya bicarakan, untuk mengatasi hambatan itu
key sukses faktornya salah satunya adalah harus memiliki kepemimpinan yang kuat, yang dapat berkomunikasi dengan publik secara jelas. Dan yang terpenting adalah pengawasan regulator yang konsisten. Jadi diharapkan setelah konsolidasi, regulator melakukan pengawasannya secara konsisten. Sahabat semua, ada satu statement kecil yang saya ingin katakan bahwa konsolidasi itu akan berhasil jika dijalankan sebagai proses pemulihan. Saya ulangi lagi bahwa konsolidasi akan berhasil jika dijalankan sebagai proses pemulihan, bukan sekedar penyederhanaan struktur. Karena di paradigma banyak orang bahwa kenapa dijadikan konsolidasi? Oh, karena ingin menyederhanakan struktur industri asuransi. Menurut saya itu tidak salah, tapi kurang tepat lah. Karena konsolidasi yang berhasil jika dijalankan sebagai proses pemulihan dari masing-masing perusahaan itu. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa dalam asuransi jiwa, yang dijaga bukan hanya perusahaan, melainkan masa depan jutaan keluarga. Jadi, dalam asuransi jiwa, yang dijaga bukan hanya perusahaan, tapi melainkan masa depan jutaan keluarga. Konsolidasi adalah strategi ketahanan. Konsolidasi adalah strategi ketahanan. Dan hari ini, ketahananlah yang paling dibutuhkan. Terima kasih banyak telah mendengarkan podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Sampai jumpa.